Saya melihat sundel bolong, anak-anak, perempuan-perempuan muda, dan bahkan kakek yang mirip saat kecelakaan di depan perusahaan 1 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam sobat malam mencekam. Jumpa lagi dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengawal sebuah kisah cerita horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat sobat malam mencekam yang sudah menonton dan mengklik video ini. Tetap dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Dan kisah di video kali ini adalah sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Aye di Jepara. Dan terima kasih juga buat Mas Aye yang sudah mengirimkan ceritanya melalui malammencekam@gmail.com. Juga untuk sobat MM sekalian yang juga sudah mengirimkan cerita melalui email kami, mohon untuk bersabar ya. Nanti kita akan kisahkan cerita yang Anda kirimkan. Oke, bagaimana kisah cerita yang disampaikan yang dikirimkan oleh saudara Aye dari Jepara ini? Tetap ikuti Malam Mencekam dan ini dia kisahnya. Baik sobat Malam Mencekam, dan inilah kisah yang dikirimkan oleh Mas Aye di Jepara yang saya akan kisahkan kepada Anda. Kalau menurut saya ini cerita cukup horor dan mencekam. Judulnya adalah Tumbal Nyi Roro Kidul. Kita mulai kisahnya. Nama saya Aye, saya berasal dari kota Jepara. Tepat di bulan Maret 2019, saya berhasil menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Tidak berselang lama, saya ditawari pekerjaan oleh teman semasa kecil saya waktu itu untuk mengelola salah satu perusahaan retail yang cukup besar di kota Jepara. Perusahaan tersebut merupakan milik orang tuanya. Saya diberi kepercayaan sebagai HRD atau yang lebih dikenal dengan Human Resource Department di perusahaan tersebut. Orang tua saya sangat senang tentunya karena saya tidak perlu bekerja di luar kota dan bisa selalu dekat dengan keluarga. Saya dan teman saya mulai membenahi tatanan di perusahaan dan memodernisasi sistem perusahaan. Saya mulai merancang promo agar menarik pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Saya minta tolong kepada 3 orang karyawan, katakan inisialnya adalah AF, YL, dan SR. 3 orang karyawan tersebut untuk memasang banner promo di papan reklame yang berada di samping perusahaan. SR dengan tergesa-gesa naik melalui tangga bangunan yang menopang papan reklame tersebut. Tanpa sengaja, kaki SR menyenggol kabel listrik. Seketika itu juga SR tersetrum aliran listrik dan jatuh dari lantai 3 bangunan tersebut. SR seketika tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. SR dirawat sekitar 1 minggu lamanya di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, lalu SR mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan pamitan. Menurut Abah Yaiku, SR harusnya menjadi korban tumbal Nyi Roro Kidul. Tetapi karena isi kepalanya tidak lengkap, sedikit bonyong dalam bahasa Jawa, sukma SR yang tadinya dibawa ke pantai selatan dikembalikan lagi ke jasadnya. Berserang 1 bulan, terjadi kecelakaan yang melibatkan motor dan truk di depan perusahaan. Kakek pengendara motor meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kepolisian menyelidiki kasus tersebut dan melihat rekaman melalui CCTV yang ada di depan perusahaan.
Yang mengejutkan adalah saat memutar rekaman CCTV, kami melihat kakek pengendara motor tersebut seakan-akan membelokkan stang motornya tepat di ban belakang dump truk. Kakek tersebut jatuh dan kepalanya membentur aspal jalan. Itulah kejadiannya. Saya bekerja sangat rajin di perusahaan tersebut karena saya tidak ingin mengecewakan teman saya yang mengajak bekerja bersamanya. 1 tahun berlalu, saya sering berbeda pendapat dengan pemilik perusahaan mengenai pengelolaan perusahaan. Ya, menurut saya, jika karyawan melakukan kesalahan, tidaklah perlu dibentak atau dimarahi habis-habisan. Karyawan cukup dinasehati dan dipastikan jangan sampai mengulangi kesalahannya. Itu menurut saya. Karyawan harus disentuh hatinya dan diajak bekerja dengan baik agar mereka semakin rajin serta berhati-hati dalam bekerja. Saya memberanikan diri menyampaikan pendapat saya kepada pemilik perusahaan mengenai sistem pengelolaan perusahaan. Waktu itu kami berbincang-bincang dan pembicaraan semakin memanas dan adu argumen tidak terelakkan lagi. Saya banyak dikasih nasihat oleh pemilik perusahaan. Beberapa hari setelah perdebatan kemarin, saya datang menemui pemilik perusahaan dan meminta maaf atas sikap saya yang kemarin. Saya tidak menyangka ternyata petaka mulai dari peristiwa tersebut. Saya memang memiliki fisik yang cukup lemah. Kadang saya sering batuk-batuk. Yang saya alami memang sudah berlangsung cukup lama. Tetapi setelah peristiwa perdebatan itu, penyakit batuk-batuk saya ini semakin parah dan semakin menjadi. Hari itu hari Jumat, saya bangun dengan keadaan badan sempoyongan. Rasa nyeri perlahan-lahan mulai saya rasakan di sekujur tubuh saya. Saya paksakan diri untuk berangkat bekerja dengan wajah yang sedikit pucat. "Pulanglah Mas," ucap salah satu karyawan ketika dia melihat saya. "Sebentar lagi pekerjaan saya masih belum selesai," jawab saya. "Tapi Mas, wajahmu pucat loh Mas. Pulang dan istirahat sajalah Mas," ucap karyawan tadi. Dan akhirnya saya memutuskan sekitar pukul 11 saya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, tubuh saya langsung ambruk di atas kasur. Badan saya semakin panas dan penyakit batuk-batuk saya semakin parah, serta hilangnya nafsu makan. Lalu keesokan harinya, saya periksa ke dokter dan ternyata saya didiagnosa mengidap penyakit tipus. Setelah minum obat, keringat mengucur deras di badan saya. Saya terus berganti pakaian karena derasnya keringat membasahi baju saya. Malam hari tiba, saya memejamkan mata dan bermimpi bertemu 3 orang anak kecil yang berlari-larian mengelilingi saya. Dan mereka berkata kepada saya, "Kak, ayo ikut," ucap anak-anak itu sembari mereka menarik tangan saya. Moh," balas saya sembari menghempaskan tangan mereka. Malam berikutnya, saya kembali bermimpi didatangi 3 orang perempuan. 2 di antaranya mereka memiliki wajah yang mirip satu sama lain. Mungkin mereka kembar, pikir saya. "Mas, ayo melu," ucap ketiga perempuan itu sembari menarik tangan saya. Emoh," balas saya sembari mengempaskan tangan mereka. Badan saya kondisinya semakin memburuk. Setiap makan sesuatu, perut saya langsung mual dan memuntahkan semua makanan yang saya makan. Malam selanjutnya, saya berbaring di kamar ditemani ibu yang berulang kali menggantikan handuk kompres di kening saya. Sekitar tengah malam, saya melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih, lusuh serta ada lubang menganga dipenuhi belatung menembus perutnya. Sosok itu melayang menembus tembok kamar saya. Air mata saya menetes karena ketakutan. Saya betul-betul takut saat itu. Saya menangis histeris melihat perempuan itu. Dan saya lihat perempuan itu melayang mendekati saya. "Kenapa nang?" ucap ibu saya sambil memeluk saya, mencoba menenangkan. Seketika
Sosok itu menghilang. Saya dibawa oleh orang tua saya ke tempat salah satu pengobatan alternatif di kota Jepara. "Loh Nang, bosmu kok ngono?" ucap Pak Wahyudi. Pak Wahyudi adalah orang yang membantu saya dalam hal pengobatan. "Pripun Pak?" balas bapak saya dengan raut muka penasaran. "Wes metu wae, bosmu ora beres," jawab Pak Wahyudi. Kami pulang membawa obat herbal untuk dioleskan ke seluruh tubuh. Beberapa hari berlalu, badan saya kondisinya terus memburuk, disertai batuk-batuk hebat dan berulang kali muntah-muntah, berlendir hijau menyerupai nanah. Saat sore hari menjelang maghrib, saya tidur sebentar karena beberapa hari semenjak sakit sangat susah memejamkan mata. Saya melihat sosok makhluk tinggi, besar, dan hitam berteriak dari depan rumah saya. "Titeni kowe, mengko bengi tak gruduk wong akeh," ucap makhluk itu. Di malam harinya, saya di rumah ditemani 2 orang tante saya. Mereka adalah adik-adik dari bapak saya. Karena orang tuaku harus bekerja berjualan di warung makan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sosok makhluk besar dan tingginya melebihi rumah tetangga saya. Matanya begitu besar, merah menyala, taringnya besar dan lancip, tubuhnya hitam dipenuhi oleh bulu-bulu, dan baunya anyir seperti darah. Saya meneteskan air mata karena ketakutan, dan saya semakin menangis histeris saat melihat makhluk itu datang bersama banyak orang dan mereka mengelilingi rumah saya. Saya melihat sundel bolong, anak-anak, perempuan-perempuan muda, dan bahkan kakek yang mirip saat kecelakaan di depan perusahaan 1 tahun yang lalu. Kakek itu mengenakan pakaian putih bercelana pendek dan keluar darah dari kepalanya. Ciri-cirinya sama persis dengan yang saya pernah lihat di rekaman CCTV. "Nyebut Nang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim," ucap tante saya sambil mencoba menenangkan saya. Saya terus menangis histeris dilanda ketakutan sambil berusaha zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tante langsung menelepon orang tua saya meminta untuk segera pulang. Dan sesampainya mereka di rumah, ibu saya langsung memeluk saya sambil menangis. Dan sepanjang malam saat itu, saya dan orang tua saya terjaga hingga fajar tiba. Kemudian kami langsung berangkat ke rumah Pak Wahyudi, yaitu beliau yang membantu mengobati saya. Dan sesampainya di rumah Pak Wahyudi, saya menceritakan semua peristiwa yang saya alami tadi malam. "Seng marani kowe iku korban-korban biyen, lan makhluk ireng gede kuwi utusan Nyi Roro Kidul. Ora usah wedi Nang," ucap Pak Wahyudi. Lalu kami pulang membawa obat-obat herbal untuk kembali dioleskan di sekujur tubuh saya, dan saya diberikan gelang untuk saya pakai. Malam mulai semakin larut. Saya masih terjaga, ibu saya terus berada di sebelah saya. Makhluk hitam besar datang kembali membawa orang-orang yang sama seperti kemarin. Mereka berjejer mengelilingi rumah saya. Entah kenapa, setelah saya memakai gelang yang diberikan Pak Wahyudi itu, rasa takut dalam diri saya mulai menghilang. "Sopo Wahyudi? Tak untale," jawab makhluk itu dengan nada menantang. Saya berusaha memejamkan mata, berusaha untuk tidur, tetapi saya terus terjaga dan tidak bisa tidur. Malam berikutnya, Abah Yai datang ke rumah mencoba mengobati sakit saya. "Diombe Nang," ucap Abah Yai sembari memberikan segelas air putih kepada saya. Lalu saya meminum pelan-pelan segelas air putih pemberian Abah Yai tersebut. "Metu teko panggonan kerjomu Nang. Bosmu dudu menusuk, kowe ape didadekno korban," ucap Abah Yai. "Enggih, menjengkulo medal," jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Abah Yai menemani saya di rumah sembari menceritakan penyakit yang saya alami. Menurut beliau,
Kejadian mistis yang saya alami karena saya mau dijadikan korban pesugihan dari bos tempat saya bekerja. Masya Allah. Makhluk-makhluk itu merusak organ-organ dalam saya, sehingga secara medis saya mengidap penyakit yang parah, tetapi tidak bisa diobati secara medis. Saya melihat makhluk hitam besar sambil membawa banyak orang datang mendekati rumah saya. Saya melihat Abah Yai mendekati makhluk itu. "Lungo, ojo cipuk bocah kui," ucap Abah Yai. "Kowe sopo?" jawab makhluk itu. "Aku putune Ki Ageng Selo. Bocah kui anakku," ucap Abah Yai. "Akone bose kon cipuk bocah kui," jawab makhluk itu. "Lungo, ora usah ganggu bocah kui," ucap Abah Yai. Dan saat itu saya juga melihat sosok orang tua mengenakan jubah putih mendekati ke arah Abah Yai. Dan seketika makhluk tinggi besar itu bersama banyak orang yang bersamanya tiba-tiba menghilang. "Seng bareng jenengan mau sinten Yai?" ucapku. "Mau Kiai Hambali membantu ngusir buto kui. Insya Allah butone wes ora moro meneh," jawab Abah Yai. Kiai Hambali merupakan salah satu guru Abah Yai yang sudah lama meninggal dunia. Saya diminta untuk banyak beristirahat agar penyakitnya cepat sembuh. Pagi harinya saya datang ke perusahaan tempat saya bekerja bersama dengan ayah saya. Saya bertemu dengan pemilik perusahaan dan mengutarakan niat saya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan agar bisa lebih fokus menjalani pengobatan. Saya tidak membicarakan kejadian mistis yang saya alami agar tidak menyinggung perasaannya. Kemudian 3 hari berlalu, kondisi kesehatan saya pelan-pelan mulai membaik. Malam harinya saya kembali bermimpi didatangi sosok buto yang menarik tangan kanan saya. "Melu aku, opo kakarepanmu tak turuti sakabehane," ucap buto itu. "Emoh, yo emoh," jawab saya sembari menghempaskan tangan saya untuk melepaskannya. Saya terbangun dengan napas yang tidak beraturan. Badan saya menjadi lemas, tidak bertenaga, dan tangan kanan saya terasa sakit sekali. Saya memberitahukan kejadian malam tadi kepada Pak Wahyudi dan Abah Yai lewat telepon, dan mereka berusaha menenangkan saya. Kemudian malam berikutnya saya kembali melihat sosok buto kembali datang dan menggendong beberapa bongkahan berwarna kuning. Ayah saya langsung menelepon Pak Wahyudi dan diminta melempar garam ke sekeliling rumah. Saya melihat buto itu cuma tersenyum dan menghindari garam yang dilemparkan oleh ayah saya. Waktu pada saat itu menunjukkan pukul 12 malam. Saya masih melihat sosok buto tetap berdiri di depan rumah saya. Saya melihat Pak Wahyudi datang ke depan rumah dan langsung meninju serta menendang buto itu berkali-kali sampai berlutut. "Lungo, ora usah ganggu bocah kui," ucap Pak Wahyudi. "Aku dikongkon Mbok Ratu Cipok bocah kui," jawab buto itu. Pagi hari yang saat itu hari Jumat Kliwon, Abah Yai kembali datang ke rumah saya dan mengajak saya untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Sebelum masuk makam, saya diajak Abah Yai ke sumur peninggalan Sunan Kalijaga, Sumur Jolotundo. Kata itu yang aku lihat di depan pintu masuk sumur. Abah Yai meminta saya untuk berjongkok dekat sumur, lalu seketika yang saya rasakan air membasahi tubuh saya. Ternyata Abah Yai langsung mengguyur tubuh saya dengan air sumur Jolotundo tersebut. Menurut Abah Yai, agar seluruh tubuh saya bersih dari pengaruh makhluk-makhluk gaib. Kemudian saya mengganti pakaian saya yang basah bersama Abah Yai. Saya mulai duduk menyilangkan kaki di area makam Sunan Kalijaga dan menutup mata saya serta mulai saya membaca doa. Seketika dalam batin saya melihat banyak orang berkumpul
Dan ada satu orang yang mengenakan pakaian khas Jawa serta memakai belangkon, yang duduk sendirian seperti memimpin kumpulan orang-orang tersebut. Pasti ini Kanjeng Sunan Kalijaga, pikir saya. Dua orang di dalam kerumunan itu langsung berdiri ketika melihat saya, dan dua orang itu menghampiri saya. Ternyata dua orang itu adalah Kiai Hambali dan Kiai Abdurrahman. Kiai Hambali adalah guru spiritual dari Abah Yai, dan Kiai Abdurrahman adalah buyut dari Abah Yai. Saya menangis di depan kedua orang tersebut. Kiai, aku pingin urip normal, orang diganggu buto meneh, ucapku. Sing sabar nang, jawab Kiai Hambali sembari mengusap kepala saya. Kanjeng Sunan, nopo kulo gulung sakabehane wong sing ganggu bocah kuwi, ucap Kiai Hambali. Ora perlu, mengko ono balesane dhewe, jawab Kanjeng Sunan. Kiai Hambali menyuruh Abah Yai agar ziarah ke makam Ki Ageng Selo untuk membantu menyelesaikan masalah. Dan malam harinya saya melihat buto itu yang ada di dalam bangunan perusahaan didatangi 3 orang, yaitu Kiai Hambali, Kiai Abdurrahman, dan Ki Ageng Selo. Mereka bertiga menghajar habis-habisan buto tersebut sampai tidak sadarkan diri. Kemudian buto tersebut diikat menggunakan tali dan dibawa pergi. Sobat MM sekalian, setelah peristiwa tersebut, saya tidak pernah melihat buto maupun makhluk-makhluk itu lagi. Semua peristiwa mistis yang saya alami memberikan pembelajaran bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita meminta segala sesuatu, termasuk kekayaan, kesehatan. Jangan sampai menjalin perjanjian-perjanjian mengikatkan diri kepada jin atau setan, karena hanya akan membawa penderitaan kepada orang lain. Sobat MM sekalian, banyak hal positif yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang paling penting adalah banyak orang yang pingin kaya raya, banyak orang yang pingin bahagia, banyak yang orang pingin dunia. Dunia hanya sementara, tapi akhirat selamanya. Yang paling penting adalah tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat untuk memohon, meminta pertolongan, meminta kesehatan, meminta kebahagiaan, dan meminta rezeki hanya kepada Allah semata. Dan Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta dengan satu syarat: ikuti apa yang Allah mau. Ini hikmah dari yang kita bisa ambil dari cerita yang disampaikan oleh ayat tersebut. Terima kasih buat Sobat MM yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung video ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar Sobat MM tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang lain. Apabila Sobat MM memiliki sebuah pengalaman pribadi atau cerita, silakan untuk mengirimkannya melalui email pengalamancekamstory@gmail.com. Terima kasih Sobat MM sekalian. Mari kita sama-sama terus berdoa, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Dan dimanapun, kemanapun, apapun kegiatan kita, jangan lupa untuk selalu kita berdoa dan memohon perlindungan serta pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Sobat MM. Sampai ketemu lagi di video-video malam mencekam lainnya. Saya Yudi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.